Bismillahirrahmanirrahim. Aya nabtadi bi du'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para ikhwan, akhwat, tulab dan tholibat ahlus sufah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaji kita dari surah Ibrahim. Insyaallah kita pagi hari ini akan mengkaji kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Sekarang kita sampai pada ayat yang ke-32. Insyaallah nanti sampai dengan 34. 3 ayat para ikhwan ya. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa membaca Allah ya, hamzah fathah apa o a ya. Kalau dia berdiri sendiri memang tarkik ya, kalau dia disambung hilang ya. Kemudian lamnya tafkhim, jadi jangan dibaca Allahu. Nah benar, bukan bahasa Arab itu kalau Allah. Bahasa apa kira-kira? Bahasa Jawa. Yang mengenal huruf O itu kan orang Jawa ya. Jadi A, dulu saya sama guru saya diperhatikan betul ya, ini kamu lemahnya itu di A, karena waktu membaca A kurang membuka mulutnya ya. Kita ulang ya, jangan Allah, jangan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a. Ayo. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain
Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Membaca ata ya, ini kalau tidak bersanad bingung berat-berat, biasanya dikira-kira apakah ini ata a-nya panjang atau pendek, padahal beda sekali artinya. Ata dengan ata. Nah kalau ini yang panjang, ini dengan sanad ya, itu dengan guru musyafahah. Panjang nih, berarti kan, jangan dikira-kira ya. Ini dari saya dari guru saya, terus begitu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar. Ya, sekarang kita artikan per kalimat. Allahu Allah, kalau bahasa Indonesia mungkin boleh Allah. Alladzi yang telah khalaqa, menciptakan as-samawati, beberapa langit, wal ardo, dan bumi. Di dalam Al-Quran kata langit lebih banyak digunakan jamak, sementara ardo lebih banyak digunakan mufrad. Dulu sudah saya jelaskan kenapa begitu. Mudah-mudahan para ikhwan masih ingat ya. Saya tidak tanya karena saya husnudon, para ikhwan masih ingat kenapa samawat itu lebih banyak jamak ya, ardo lebih banyak mufrad. Samawat lebih banyak plural, al ardo lebih banyak singular. Wa anzala, dan ia menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Fa akhraja, maka ia mengeluarkan, bihi, dengan air itu, minas samaroti, dari berbagai macam buah-buahan. Min bisa tab'id, bisa bayan. Saya lebih cenderung bayan, menjelaskan bihi, dari keluaran air tadi. Air mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Rizkon, sebagai rizki, lakum, bagi kalian. Wasakhoro, dan dia menundukkan, lakum, untuk kalian, al-fulka, bahtera, kapal besar. Kalau kapal kecil safinah, perahu. Litajriya, agar dia berjalan, berlayar, fil bahri, di lautan, bi amrihi, dengan perintah Allah. Termasuk kemarin kapal Nanggala yang kapal selam tenggelam ya, itu
kita doakan semoga semua para penumpangnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya diterima oleh Allah. Komandannya orang Lampung, Muslim bagus yang saya ketahui. Ya. Wasakhkhara lakum, dan ia menundukkan untuk kalian al-anharo, sungai-sungai. Wasakhkhara, dan dia menundukkan lakum untuk kalian asyamsa, matahari. Wal qamara, dan bulan. Daibaini, yang beredar terus, yang tidak ada jedanya. Daib itu begitu. Jadi ini pergi langsung disusul terus begitu. Bukan model ukhuwah yang malas. Yang di sini sudah pulang, yang di sini belum. Nah, itu ukhuwah malas, ya itu. Tapi kalau ukhuwah yang daiban begini. Jadi ini datang baru ini apa? Pulang. Nah, daiban kurang lebih begitu. Jadi tidak ada waktu jeda, ya. Tidak ada waktu kosong. Wasakhkhara lakum, dan ia menundukkan untuk kalian al-laila, malam, wan nahar, dan siang. Wa atakum, dan ia Allah memberikan kepada kalian min kulli ma, dari semua apa sa'altumu, yang kalian minta. Ata beda dengan akto, ya. Kalau akto lebih cenderung pada yang materi, kalau ata bisa materi, bisa juga non materi. Memberi sama-sama. Kalau ata mendatangkan. Wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmatallah, nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak dapat menghinggakannya untuk membedakan ada dengan ahso. Maka di depan dihitung ahso, menghingga. Kalau ada itu hitungan bisa pasti, kalau ahso kadang-kadang atau seringnya tidak pasti, mendekati. Maka sensus penduduk bahasa Arabnya ihso. Tapi kalau belajar bilangan bukan belajar ihsa, tapi babnya bab adat. Karena itu bilangan-bilangan pasti. Innal insana, sesungguhnya manusia. Ini kemarin ketika Zoom dengan ikhwan-ikhwan yang belum beat ya di Sydney, saya jelaskan kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah untuk istilah manusia. Ada berapa para ikhwan? Nah, nanti di setel lagi tuh ya webnya, webinarnya. La zolumun, sungguh sangat zolim. Bukan zolim, bukan zolum, sigat mubalaghah. Kafar, dan sangat mengingkari nikmat. Ini pentingnya kadang-kadang membaca buku terjemah itu ngerti aslinya. Ini di buku saya nih, di terjemahnya kafar diartikan menginginkan nikmat. Loh, ini sabkul kolam, salah cetak. Saya yakin penulisnya tidak berkeinginan menulis begitu. Kan dia tahu kafar itu mengingkari, tapi cetakannya berbunyi menginginkan. Nah, maka tidak bisa dalam adab pesantren ini penulisnya kurang teliti, nggak bisa. Istilahnya apa? Sabkul kolam. Jadi penanya itu keterusan. Ya, yang disalahkan penanya, bukan orangnya. Itu dalam adab pesantren semacam itu.
Nah, jadi inilah para ikhwan semuanya rangkaian ayat. Kalau diberi maudhu, ini adalah membicarakan soal nikmat Allah yang tidak terhitung. Maudhu topiknya. Nah, maka kita mesti tahu apa itu nikmat. Masih ada yang ingat dohir apa nikmat itu? Ayo. Nah, dohir aja lupa, apalagi yang lain, ini barometernya kamu. Ya itu. Jadi nikmat didefinisikan sangat singkat para ikhwan, hanya dengan 2 kata oleh Al-Asfihani. Apa dulu? Apa? Halatul khairi. Nah, itu. Ternyata para ikhwan tidak ingat-ingat, padahal sering disampaikan. Besok ditanya, ingat lagi apa lupa lagi? Ya, itu artinya memang manusia sempurna. Nah, kalau masih lupa. Jadi halatul khairi, kondisi yang baik, itulah nikmat. Seperti ini nih, ya. Yang tidur ini nikmat nggak? Enggak lah, kalau yang taklim ini, yang melek itu yang nikmat. Yang tidur-tidur itu enggak nikmat. Ya. Nah, para ulama membagi nikmat yang tidak terhingga itu secara garis besar ada 5. Ini kalau saya ingat ya, mohon maaf nanti kalau saya lupa cuman sampai 3 aja. Tapi kalau sampai 5 alhamdulillah. 1 nikmat fitriyah. 1. Yang kedua nikmat kasbiyah atau ikhtiariyah. Nah, 2 masih ingat. Yang ketiga nikmat alamiah. Alhamdulillah masih ingat nikmat alamiah. Nah, yang keempat nikmat diniyah. Nah, alhamdulillah ingat 4. Yang terakhir, yang kelima ingat juga insya Allah. Nikmat ukhrawiyah. Nah, ini Pak Parmono ingat tadi 5. Apa yang pertama? Fitriyah. Hah? Ya, lompat-lompat nggak apa-apa, yang penting 5. Fitriyah, asbiyah, alamiah, diniyah, dan yang barusan itu Ukhrawiyah, cerdas, makanya S2 dia. Ya itu. Nah, jadi itu para hewan semuanya. Jadi nikmat yang begini banyak itu oleh para ulama disimpulkan 5. Nikmat fitriyah itu nikmat yang merupakan pembawaan dari Allah, memang begitu. Misalnya kita dicipta sebagai manusia yang punya perasaan, sedih, gembira, nangis, ketawa. Nah, itu nikmat dari sana, bisa melihat ya. Nah, nikmat kedua tadi kasbiyah atau ikhtiariyah, itu nikmat yang dicari. Kalau tidak dicari nggak bisa. Walaupun memang semuanya di tangan Allah, tapi ada usaha. Misalnya ilmu, kalau orang tidak cari ilmu tidak bisa dapat ilmu. Walaupun ada juga pengecualian. Ada juga istri termasuk dicari nggak Pak Faruna? Cari, nah ya. Ada juga yang tidak dicari dapat loh, tapi pengecualian itu. Sama seperti kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i kan gitu. Rizki itu harus dicari apa enggak? Loh. Imam Syafi'i bilang harus. Imam Malik ya kadang-kadang dicari, kadang-kadang enggak. Harus kan gitu. Nah, untuk membuktikan teorinya, Imam Syafi'i pagi-pagi pergi ke kebun anggur yang sedang dipanen oleh pemiliknya. Pak, boleh saya kerja situ? Boleh, tapi saya nanti kasih upah ya. Iya. Loh, ikut beliau kerja situ. Ini cerita masyhur tapi nanti ada endingnya, ada beda. Ya dapat banyak kan itu. Menurut satu riwayat di bulan puasa begini. Nah, sore udah dapat banyak, nah kemudian
Waktu mau futur dibawa ke gurunya kan Imam Malik. Saya ingin membuktikan teori saya bahwasanya rizki harus dicari. Buktinya ini, saya dapat anggur ini karena saya kerja. Sebagai penghormatan saya kepada Syekh, maka saya sekarang persembahkan rizki hasil kerja saya. Imam Malik makan sambil ketawa. Makan lagi, ketawa lagi. Imam Syafi'i bingung, ini mentertawakan saya apa gimana sih? Ketawa terus. Nah, apa beliau? Teori kita sama-sama benar. Kamu kerja dapat anggur, saya tidak kerja juga dapat anggur. Dan mereka itu tidak bertentangan para hewan, walaupun tetap rukun. Nah, sekarang ini kita dikit-dikit bertentangan. Beda soft ribut, ya itu. Beda rokaat tarawih ribut. Nah, ini para ulama dulu nggak begitu. Nah tadi ya itu nikmat ikhtiari atau kasbiyah, termasuk rizki, makan dan seterusnya. Nah kalau nikmat yang ketiga apa tadi? Alamiah ya. Nah ini nih, pagi ini kita dapat banyak sekali nikmat alamiah. Udara segar, nah, suara burung. Coba nih kalau ganti suara bom kayak apa tuh? Seperti di Syria begitu. Alhamdulillah nikmat. Ya. Nah, bangun sehat dan sebagainya. Nah, kemudian nikmat diniyah. Nah, ini para hewan semuanya. Menurut Yusuf Qaradawi, setelah nikmat diniyah yang paling besar, setelah nikmat diniyah, nikmat ukhuwah. Nah, ini persaudaraan. Maka benar Allah menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fasbatum bi ni'matihi ikhwana. Persaudaraan. Tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Saya mendapatkan laporan, Mam, saya keluar masuk Riasa Niaba. Itu rata-rata problem ikhwan itu keretakan antar ikhwan satu, dan yang kedua keretakan antar makmum dengan umaro. Ini enggak terjadi di sini mudah-mudahan. Aduh lah, saya heran loh, ini gimana? Sudah dalam jamaah kok masih begitu? Loh. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya Ustadz Nurul Komar ya. Di sono jauh gitu. Ini problem semacam, wah ini pekerjaan kita bersama. Dulu kok nggak, dulu orangnya sedikit, saya bantah begitu saja. Nah, sekarang orangnya banyak. Ya keinginan kita walaupun banyak, ukhuwah tetap rapat ya. Usaha kita bersama. Nah tadi, jadi nikmat ukhuwah ini memang, masya Allah. Itu termasuk dari nikmat diniyah, bisa bersaudara. Nah terakhir nikmat ukhrawiyah. Nikmat yang nanti akan didapatkan di akhirat, nikmat surga sudah tentu puncaknya semacam itu. Nah para ikhwan, pada rangkaian ayat ini Allah menjelaskan nikmat yang besar ya, kalau kita nomorkan di nomorisasi begitu ya. Itu kurang lebih ada 7 nikmat besar. Tapi maka nanti ujungnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Karena di 7 tadi bisa meliputi yang 5 tadi. Nah, nikmat yang besar yang menunjukkan kekuasaan Allah, pertama adalah penciptaan langit dan bumi satu, dengan semua makhluk yang ada di dalamnya. Nah ini yang tadi diisyaratkan oleh Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi,
dengan berbagai macam isinya, dengan segala keindahannya, dengan tanpa contoh sebelumnya. Yang kadang-kadang kita ini lupa karena sudah biasa. Termasuk tadi kita menghirup udara pagi. Coba kalau tiba-tiba udara ini berubah, tidak usah jadi api aja lah, nah, jadi asap, kayak apa? Ini para ikhwan semuanya, kita jarang mengingat yang diingat kurangnya terus. Maka dari itu Allah lebih cenderung menggunakan kata alhamdulillah berkali-kali, awal dan akhir, bahkan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini lebih banyak melihat kekurangan daripada kelebihan. Padahal Allah mengisyaratkan supaya kita ini lebih banyak baca hamdalah apa innalillah? Hamdalah. Melihat problem. Ini bukan nyindir mudir ya. Nah, yang kita hadapi hidup ini kira-kira banyak problem apa banyak tidak problem? Banyak mana? Tidak problem. Nah, tetapi yang diingat yang problem. Nih misalnya anaknya Pak Parmono, 1 S1, 1 S2, 1 S3, 1 S. Nah, nanti ada anaknya 1 yang kurang, misalnya, mohon maaf ya misalnya ya, ini bandel. Yang diingat yang bandel, yang tadi yang 5 yang bagus-bagus tadi, itu hilang semuanya. Saya kok punya anak bandel ya? Padahal yang bandel cuma 1. Ini kadang-kadang begitu manusia. Nah, jadi ingatlah banyak nikmat sehingga kita lebih banyak bersyukur. Ini begitu maksudnya. Jangan yang diingat yang problem saja. Ada teman kepala sekolah ya itu guru. Nah, ini saya heran juga. Dengan membawa dari luar negeri, tidak saya sebutkan ya. Datang ke saya, cuman mau menemui saya, itu sudah jadi imam tapi masih di pojok mihrab. Saya ngedepi murid saya ini pusing, ya, pening, guru-guru saya, murid pening saya. Nah terus bagaimana nih cara menghadapinya? Saya bilang, Tuan, Cik, yang nakal dengan yang tidak nakal banyak mana? Baru kelihatan wajahnya itu. Mungkin belum pernah tanya begitu. Ya banyak yang tidak. Nah kenapa? Encik hanya mikir yang nakal. Dengan kalimat itu saja dia langsung minta izin, saya pulang ke Malaysia lagi. Kadang-kadang kita lupa nih guru-guru ini. Anaknya yang pinter dengan yang tidak pinter, saya yakin di kelas itu banyak mana Pak Dede. Tetapi yang kita ingat, ini diajar nggak bisa-bisa. Padahal yang nggak bisa-bisa mungkin cuma 1, 2, 3. Ini. Ngelihat istri juga gitu, loh, ya itu. Padahal itu banyaknya kelebihan istrinya. Tapi begitu dia membuat teh kurang manis, ini yang jadi peringatan. Padahal dia sudah masak tiap hari, disuruh apapun mau dan sebagainya dan sebagainya. Begitu buat teh kurang gula. Ini gimana sih? Nah itu para hewan yang buat kita jadi pusing terus menerus. Nah jadi nikmat begitu. Nah nikmat tadi ini termasuk nikmat alamiah ya, yang penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Ya itu. Bumi dicipta oleh Allah datar. Kita dipayungi oleh apa? Langit. Aduh ya Allah ya. Begitu dahsyatnya. Nah kemudian yang kedua, ini rata-rata nikmat alamiah. Menurunkan air dari langit. Wa anzala minas sama'i ma.
dan mengeluarkan tanam-tanaman dan buah-buahan. Dari air itu lah, Masya Allah. Ada yang beli nggak air? Ada nggak? Yang beli ada nggak? Ada. Tapi banyak mana yang beli dengan yang tidak? Pak Sadar, di sini kayaknya belum ada ya air beli kecuali air minum ya. Nah, yang untuk ngibori, ngerti ngibori ini bahasa fikih. Ngibori itu mengairi, itu nggak beli kita. Coba bayangkan kalau kita mengairi sawah, suruh beli airnya kayak apa tuh? Allah turunkan air dari langit, walaupun ini ada pemotongan daur hidrologi ya. Sebetulnya kan tidak dari langit kan sebetulnya, karena ada penguapan kan dari, nah nanti laut juga disampaikan dari pancaran sinar matahari, karena memang air laut itu sangat tergantung dengan matahari dan dengan bulan. Kalau tidak ada bulan ya kayak apa tuh, air langsung terserap oleh bumi. Nah ini dipancari oleh sinar matahari, akhirnya jadi uap naik, nah, langit turun jadi air. Bayangkan para hewan semuanya, air yang naik dari bumi atau dari laut tadi campur-campur nggak karuan. Ada air penguapan laut, ada air penguapan kencing binatang, loh. Ada air penguapan kencing manusia, ada air penguapan keringat kiai, ya kan gitu. Ada air penguapan keringat, mohon maaf biar pelacur, kan gitu, kan begitu kan, nguap semuanya tuh. Tetapi jatuhnya para hewan, suci apa najis? Loh, setelah kondensasi, ketika biji air lebih berat daripada biji udara. Kalau ini yang jelaskan ahli fisika mungkin lebih mendalam lagi. Saya bukan ahlinya, bukan ahli semuanya. Ya, nah itu para hewan. Wang zalaminas sama imaan, fa'akhroja bihi minas samarot. Perhatikan dari aspek nahwu. Ma'anya mufrad, samarotnya jamak. Dari satu air, dan air tidak pernah itu berubah-ubah sejak dulu. Belum pernah air warnanya berubah yang dari langit, rasanya berubah, bentuknya juga tidak berubah. Ada yang nyelidiki, kenapa air yang turun itu rasanya tawar? Coba kalau berasa kayak apa itu? Loh, coba kalau air itu sekarang tawar, besok manis, besok pahit, aduh kayak apa pusingnya manusia. Kemudian suhunya pun begitu, Masya Allah. Relatif sama, relatif sesuai yang diperlukan oleh tubuh. Kalau turun air panas, besok lagi air aduh ya Allah. Bentuknya lembut sekali, tapi dia juga bisa keras sekali. Ini para hewan semuanya. Wa anzala minas sama imaan, dari jenis air yang satu tadi mengeluarkan samarot, berbagai macam buah-buahan, bentuk, warna dan rasanya. Dari bunga matahari sampai bunga bangkai, air yang mengairi satu. Dari pohon rambutan sampai pohon durian yang mengairi satu. Ini para hewan semua. Dari cabai yang dulu mahal sekarang murah, alhamdulillah. Sampai terong, satu air para hewan semuanya. Ini. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samaroti. Allah sampaikan rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Lapar binatang tidak, iya, cuman binatang pun akhirnya kembalinya
untuk siapa? Manusia juga. Loh, ini kalau tidak bersyukur dah keterlaluan banget. Rizqul lakum. Nah, ini para hewan semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, dan menjalankan perahu-perahu besar, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Itu yang ketiga. Jalan yang tidak perlu perawatan. Apa para hewan? Coba bayangkan kalau laut itu kayak jalan di darat, ngaspal terus, saudara. Dan yang paling berat tonasenya. Kalau jalan di jalan ini kan ada tonasenya yang sesuai dengannya. Tapi di laut memang ada, tapi berat apapun ya kuat. Masya Allah. Padahal tadi lembut dia, tapi kok bisa membawa benda yang begitu berat, tidak tenggelam para hewan semua. Ribuan kapal loh, oleh Allah dijalankan. Nah ini kadang-kadang kita kalau sudah naik kapal, naik perahu, lupa yang menjalankan adalah Allah, bukan Jawa. Nah itu dohiriahnya memang, tetapi loh, para hewan mungkin yang jadi pelaut itu sering mendapatkan begitu guncangan berat ya. Apalagi kalau pas sedang gelap gulita. Saya takut betul tuh waktu ke tempat wali. Itu kan kalau tempat wali itu naik stip. Sekarang ada itu ya perahu cepat. Dulu kayak aja bayangkan waktu wali masih mondok di Ngontor kayak apa itu. Dan memang harus naik perahu itu. Kapal enggak ada kayaknya dulu ya. Baru aja. Saya takut betul. Malam-malam tuh gelap kayak. Terus akhirnya aja disalahkan ini oleh para hewan. Kenapa enggak bawa ukhuwah? Saya enggak membayangkan medannya semacam itu. Coba kalau imam tenggelamnya kemana? Enggak, tapi saya selamatkan. Nah gitu. Takut betul saya. Ya. Dari dan memang kapalnya memang ya, masya Allah perahunya itu, aduh ya. Nah, memang yang paling menakutkan itu hemat saya perjalanan laut. Apalagi kalau gelap gulita, masya Allah. Maka Allah menggambarkannya ketakutan itu di perjalanan lautan, bukan perjalanan darat atau udara. Nah perahu kapal yang begitu besar tadi semuanya ditundukkan oleh Allah. Wasakhkhara lakum, untuk kalian semuanya. Litajriya fulka, agar dia bisa berlayar. Itu semuanya bi amrihi, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mengalirkan sungai. Begini nih istilah dalam ilmu balaghah majaz ya. Yang mengalir sungai apa air? Air lah. Tapi ini keliru, ini masa sungainya ngalir kan gitu. Nah, yang ngalir ya air. Hanya memang penggunaan kata biasanya banyak yang semacam itu ya. Seperti ibu-ibu sedang masak apa? Loh, ya itu. Masak nasi. Nasi dimasak gosong gitu. Masak apa tuh? Beras kan loh gitu. Biasa begitu itu. Nah, ya. Jadi Allah mengalirkan. Wasakhkhara lakumul anhar, mengalirkan untuk kalian sungai-sungai di banyak tempat ya. Itu dari tetes demi tetes. Bukan hanya untuk transportasi, sampai sekarang banyak yang untuk minuman, untuk mengairi cocok tanam, sawah dan seterusnya dan seterusnya. Penampungan dari air hujan atau berasal dari laut dan seterusnya. Jadi ini berurutan para hewan.
Nah, kemudian yang kelima, menundukkan asyamsa wal qamar, matahari dan bulan, daibain, yang dia terus berjalan sesuai dengan orbitnya, daibain, tidak pernah menyimpang. Jadi Masya Allah ya, matahari bersinar setiap hari. Bayangkan para ikhwan, kalau matahari ini tiba-tiba hilang, seperti apa? Kita kadang-kadang kurang memperhatikan dari berbagai macam manfaat matahari, dari yang kecil sampai yang besar. Yang besar untuk perkembangan ilmu, yang kecil, paling kecil apa? Jemur baju itu, coba bayangkan. Kalau tidak ada matahari ya pusing kita. Apa mau dilondrekan semua kan gitu. Laundry pun juga tergantung dengan apa? Sinar matahari. Betul itu yang paling kecil tuh. Jemur baju. Kalau baju luar nggak apa-apa, Pak, nggak kering-kering. Baju dalam lah nggak kering kayak apa? Lah, apa itu tidak nikmat semua para hewan semuanya? Dan kalau tidak ada matahari, lautan akan tenggelam, ditelan oleh air laut. Nah, karena matahari lah yang menyebabkan pasang surutnya air laut. Cara ilmu hidrologi kan semacam itu. Masya Allah ya, ini para hewan semuanya, belum bulan dan seterusnya. Yang keenam, pergantian siang dan malam. Perbagian ini kalau diurai satu buku sendiri. Jadi tadi soal yang pertama, penciptaan langit dan bumi, ini Dr. Ili ini jadi satu buku sendiri nih di ayat ini, kalau dijadikan buku dari berbagai macam aspeknya. Kemudian hujan dari berbagai macam aspeknya, kemudian perahu di lautan. Tadi saya baru bicara dari segi alamiah, belum dari segi perekonomian, belum dari segi militer, dan seterusnya. Itu jadi pergantian malam dan siang, itu pun juga begitu dahsyat sekali. Yang keenam ya, yang terakhir ini memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan apa yang kamu mintakan, walaupun tidak terucapkan, tetapi kamu minta walaupun tidak. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dalam beberapa kitab tafsir, dan juga yang tidak kamu minta Allah beri. Soalnya kalau harus sesuai dengan yang kita minta, kita sendiri nggak ngerti apa keperluan kita. Nah ya, jadi inilah yang Allah berikan pada kita. Pak Tris tuh nggak minta kalau anaknya jadi dokter misalnya gitu. Nah, nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak doa gitu Pak Tris? Ya Allah, jadikan anak saya dokter. Enggak kan? Nah, Allah beri. Itu yang tidak kita minta. Apalagi yang kita minta, itu para hewan semuanya. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Bahkan apa yang tidak kita minta. Nah, dari itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, agar coba kalau mampu kamu hitung tuh nikmat-nikmat Allah. Menghitung bisa, tapi esok nggak bisa. Ngitung itu gini, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah sekarang esok kan, misalnya ibu jari ini aja, yang kita tahu bentuknya, ya ini para hewan semuanya. Dari aspek kemanusiaan, dari 5 ini
Bentuk yang paling tidak baik yang mana, Pak? Jari kelingking apa ibu jari apa yang mana? Ibu jari. Ini yang paling tidak bagus. Sudah pendek, gendut, buntek ya gitu. Loh. Melengkung. Tetapi justru orang muji pakai ini. Lah. Dari aspek ini aja lah itu. Belum yang Masya Allah kulitnya ini tipis, lentur sekali. Tidak ada yang sangat tipis tapi sangat lentur dan kuat, kenyal. Biasanya kalau kuat kan tebal. Ini enggak, tipis tapi apa? Tebal. Saya pernah masuk di Singapura itu museum alat tubuh manusia. Semua orang heran dengan gambaran tadi. Tapi dengan aslinya malah tidak heran. Pinter juga ya ini orangnya bisa membuat jari-jari. Tapi dia punya jari-jari itu malah nggak heran. Padahal ya sepinter-pinternya itu nggak mungkin lah ada jari ciptaan bisa perasa. Nah, belum tadi ngerasakannya. Ini yang kasar, ini yang lembut. Yang pedes kan bisa ngerasakan nih. Ini pedes itu dari sini. Biasanya kalau orang makan pedes kan ini sisanya. Loh, Masya Allah. Belum yang keluar dari sini ini untuk hewan-hewan yang anti sendok. Ya ini. Karena memang beda ini dengan sendok beda. Ada diselidiki kan? Dari pori-pori kulit kita ini keluar zat-zat yang membantu mencernakkan makanan. Kalau sendok enggak. Ini para hewan semuanya. Itu esok namanya. Diceritakan sehari mungkin enggak selesai. Yang ibu jari tadi. Belum yang jari ini. Dan seterusnya. Enggak akan bisa. Maka pantas kalau Allah kemudian nutupnya. Innal insana zolumun kafar. Sesungguhnya manusia, insan itu manusia yang lebih banyak berbicara dengan perasaan insan. Ya itu. Nah, manusia perasaannya kurang tajam sehingga mereka lebih banyak zolim. Zolim itu mempergunakan nikmat tidak pada tempatnya. Itu kebanyakan manusia gitu. Bahkan bukan itu, sangat-sangat dolim, keterlaluan. Ya sekarang kita sajalah yang jauh. Mata kita ya yang untuk melihat TV, sinetron kalau ibu-ibu, dengan melihat Quran lebih lama mana Pak Singgi? Lo nggak berani jawab dia. Alhamdulillah, nah itu. Tapi kan yang begitu bisa dihitung di Muhajirun ini, yang nggak punya TV, ya kan itu. Ternyata nggak punya TV juga nggak apa-apa kok ya. Itu nggak juga kuper nggak, apalagi sekarang banyak ini. Saya ya selama Ramadan ini aja Pak, itu puasa TV. Nah, tiba-tiba dengar ada kapal selam tenggelam, bukan dari TV, ternyata memang dari HP juga bisa. Nah, jadi itu lebih banyak kita gunakan mata kita ini untuk hal-hal yang di luar ketentuan Allah daripada apa yang sesuai dengan. Nah, dolumun kafar, sangat mengingkari nikmat, tidak mengakui rata-rata manusia kalau nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga kita cerita